Buat kalian para konten kreator, entah sebagai animator, editor, dekorator, atau bahkan karburator, ini adalah laptop yang harus kalian sosor karena harganya jauh lebih murah dibanding dengan brand kompetitor dengan spesifikasi yang mumpuni untuk kalian menjadi sang inovator. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan humor. Selamat menonton. Yang sukanya nontonin dangdut dengan goyang ngebor. Hai Andika, guys, di sini banyak banget yang request di kolom komentar Dika ID dan juga DM ke saya, "Bang, saran dong laptop yang panel layarnya udah 100% sRGB yang harganya nggak terlalu mahal." Walaupun komentar kalian itu nggak saya reply, DM kalian juga nggak saya reply, tapi itu sebenarnya saya baca. Cuman kadang requestan kalian itu agak nyeleneh-nyeleneh. Contohnya seperti laptop gaming 2 jutaan, laptop gaming 4 jutaan. Jadi saya agak bingung milih laptopnya untuk kalian. Tapi kali ini saya sudah menemukan laptop dengan panel layar 100% sRGB yang harganya ya nggak mahal-mahal amat. Tapi nggak cuma panel layarnya aja yang udah 100% sRGB, laptop ini juga memiliki hal-hal menarik lainnya untuk kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum makan, seperti biasa, makan dulu. Kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan buat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi langsung aja sekarang kita bahas laptop yang diiklankan khusus untuk content creator ini. Yang sebenarnya laptop ini bukanlah laptop baru karena dia di launching pada tahun 2018. Saya pun juga udah pernah nge-review yang varian Core i5, tapi yang sekarang kita akan nge-review yang varian Core i7 plus discrete graphic card. Kalau yang varian Core i5 dia nggak pakai discrete graphic card, jadi cuman integrated graphic card pakai Intel UHD. Dan nama laptop ini adalah MSI PS42 Prestige, yang dulu untuk varian Core i5-nya saja harga SRP-nya itu mencapai 14.500.000. Kenapa saya review lagi? Karena sekarang harganya udah turun jauh banget. Untuk harga yang Core i5 harganya itu hanya sekitar 9 jutaan. Dan kalau untuk yang Core i7 kita review ini harganya nanti aja di menit-menit random. Jadi biar ada pahlawan kuota yang biasanya komen yang kalian cari di menit ini. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa harganya bisa turun sejauh itu? Dan pertanyaan ini menurut saya juga sangat menarik untuk dibahas. Kalau menurut saya, pertama, tren laptop sekarang itu memang harganya sekarang semakin murah ya. Jadi udah kayak smartphone. Sekarang laptop itu murah-murah tapi spesifikasinya tinggi-tinggi. Dan yang kedua, mungkin karena ini adalah akhir September. Akhir September itu berarti akhir kuartal ketiga. Dan para distributor itu biasanya memasukkan laptop baru di awal kuartal baru. Jadi biasanya kan nanti kuartal keempat bakalan ada laptop-laptop baru dengan spesifikasi yang berbeda. Atau alasan yang ketiga, kenapa MSI Prestige ini harganya turun jauh banget, mungkin memang harga SRP-nya dulu terlalu mahal dan nggak begitu laku. Mungkin. Untuk menjawab alasan yang ketiga ini, langsung saja kita bahas laptop dari MSI PS42 ini. Tapi pertama, mari kita bahas dari segi unboxing dulu. Sebenarnya saya tuh nggak pernah unboxing boxnya laptop atau packagingnya laptop karena bentuknya ya seperti ini. Warnanya coklat, mirip kayak kardus Indomie. Cuman di MSI Prestige ini ada hal yang berbeda, jadi saya unboxing biar kalian nanti tahu kalau misalkan kalian beli laptop ini bakalan dapat apa aja. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Karena di dalam packagingnya ada packagingnya lagi yang menurut saya packagingnya ini cukup prestige sesuai namanya. Dan di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan busa pelindung, kemudian ada chargernya ada di box sendiri ya. Jadi ada banyak box ini. Kemudian ada sleeve. Untuk sleeve-nya ini sesuai namanya, desainnya cukup prestige. Di sini ada logo MSI. Dan bahannya juga cukup tebal. Tapi kalau dibilang ini kulit asli, sepertinya bukan. Tapi ya kulit imitasi gitulah. Jadi ini adalah yang menurut saya penting. Karena biasanya kalau kalian beli laptop itu sama penjualnya tasnya nggak dikasih. Jadi biar kalian tahu, kalau kalian beli MSI PS42 ini, kalian juga bakal dapet sleeve. Untuk adaptor chargernya berbeda dengan seri gaming. Di seri MSI PS42 ini chargernya dimensinya lebih kecil. Dengan output wattnya 3,42 ampere. Ini kecil banget sih. Mungkin sekitar 50 atau 70 gram. Jadi laptopnya enteng, ininya juga enteng adaptornya. Oke, jadi sekarang langsung kita unboxing MSI PS42 Prestige ini. Kalau dari segi packaging, ini saya bahas ya packagingnya. Kalau yang coklat tadi saya males bahas karena ya hampir semua box laptop itu kayak gitu. Cuman karena ini agak sedikit berbeda, jadi saya bahas. Di bagian bawahnya ada tulisan Prestige yang fontnya juga cukup prestige. Kemudian di tengahnya ada logo ciri khas MSI yaitu naga atau biasanya kalian sebut cacing yang ada tamengnya ini. Sekarang kita unboxing dulu MSI Prestige ini.
Untuk feel unboxingnya hampir mirip seperti MacBook. Kardusnya juga hampir mirip sih ya, putih gitu. Kemudian kalian juga dapat laptopnya tentunya. Di sini ada kertas-kertas garansi, surat-surat kitab kayak gitulah yang nggak terlalu penting. Udah nggak dapet apa-apa lagi, nggak ada adaptor atau webcam eksternal. Jadi sekarang kita tutup lagi dan kita bahas laptopnya. Dan ini adalah PS4 Dual Prestige yang kesan pertama saya ketika megang kerasa prestige, enteng, dan laptopnya juga lumayan kecil. Untuk MSI PS4 2 ini sebenarnya saya udah pernah nge-review, cuman dulu itu saya nge-reviewnya agak nyeleneh. Jadi saya review seperti cerita pendek yang judulnya itu orang yang sehari-hari pakai MSI PS4 2. Dan dulu adalah seri yang Core i5. Sekarang kita akan nge-review yang seri Core i7 dengan MX 250. Dan untuk nama lengkapnya MSI ini adalah MSI PS4 2 8RA. Karena berbeda ya, ada yang 8RB, ada yang 8RC. Nah, untuk yang 8RA ini spesifikasinya adalah Intel Core i7 8565U dengan base clock 2 GHz yang bisa di-up sampai 4,6 GHz. Untuk discrete graphic card-nya dia pakai MX 250 yang bukan versi low power. Karena MX 250 itu kan ada dua versi, ada yang 25 watt dan ada yang 10 watt. 10 watt itu adalah versi yang low power atau biasanya kalian menyebutnya dengan versi sunat. Tapi MSI PS4 28RA ini nggak pakai versi sunat, jadi dia pakai versi yang 25 watt. Kemudian untuk memori RAM-nya 8GB DDR4 dengan speednya 2666 MHz. Untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe yang berkapasitas 256GB yang speednya lumayan kenceng, yaitu sekitar 1500 Mbps ketika saya tes menggunakan Crystal D-Smart. MSI PS4 2 ini adalah laptop yang dibuat oleh MSI yang ditujukan kepada content creation, tapi tipenya adalah Ultrabook. Jadi laptop ini tuh ringan banget, beratnya sekitar 1,19 kg dengan ketebalan hanya sekitar 1,6 cm. Jadi laptop ini tuh ringan banget dan kalian nggak perlu khawatir misalkan kalian bawa laptop ini sambil berkendara atau laptopnya bergerak-gerak karena dia udah pakai SSD, nggak pakai hard disk, jadi nggak ada benda yang bergerak. Jadi ya cukup aman ya. Dan kalau secara desain seperti yang saya bilang tadi, bahan di bagian cover belakangnya ini brush metal, jadi bahannya itu kayak metal. Cuman dia bukan metal, dia ini bahannya adalah aluminium. Dan karena ini adalah laptop dari MSI, jadi MSI itu memberikan kesan ultrabook yang seakan-akan gaming. Karena di sini juga ada terdapat sistem exhaust 2 biji, sama persis seperti laptop gamingnya. Kemudian di sini ada logo ciri khasnya MSI, tapi logonya ini nggak nyala. Untuk plastiknya ini apa kita buka aja ya, jadi biar kalian tahu. Jadi di sini tuh kalau kalian beli kalian dapat plastik kayak gini. Nah, karena refleksnya itu beda ya kalau pakai plastik, jadi saya buka aja. Jadi ini tuh finishingnya aja yang brush metal, tapi bahan materialnya itu aluminium, jadi bukan metal. Dan apakah laptop ini bisa ngecap tangan saya? Oh, masih ada ya bercak sedikit-sedikit, tapi nggak parah seperti pada desain yang glossy. Dan sekarang kita coba apakah laptop MSI PS4 2 ini bisa dibuka dengan satu jempol. Set. Wih, hampir bisa ya, masih ada agak sedikit ngangkat, tapi ya lumayan bisa lah. Dan untuk engsel MSI PS4 2 ini sama seperti brand lain yang semua laptopnya itu bisa 180 derajat di delay. Kalau untuk MSI ini cuman ada di seri MSI PS4 2 dan 65 yang bisa mentok sampai sejajar dengan keyboard seperti ini. Sekarang kita bahas bagian dalam di area keyboard. Yang pertama di sini terlihat ada fingerprint yang warnanya hitam dengan posisinya ada di pojok atas kiri touchpad. Karena biasanya kan kalau laptop itu kalau nggak di sini ya di sini touchpadnya. MSI ini agak nyeleneh, posisinya di kiri pojok atas touchpad, dan touchpadnya bentuknya juga agak nyeleneh. Jadi kalau kalian lihat yang atas itu rounded, tapi yang bawah ini kotak. Jadi desainnya itu kayak tokoh kartun ya. Ini matanya, kemudian ini kepalanya. Kemudian yang saya suka dari MSI Prestige ini, meskipun MSI ini membuatnya ditujukan kepada content creation dan ini adalah tipe laptop ultrabook, tapi kalau kalian lihat pertama keyboardnya ini udah ada backlit berwarna putih. Ya jangan berharap RGB kalau di laptop tipe ultrabook. Tapi yang saya suka di sini adalah tombol arrow-nya yang udah besar-besar kayak laptop gamingnya MSI. Jadi meskipun ini adalah laptop ultrabook, tapi MSI tetap memberikan akses yang sangat mudah untuk menggunakan tombol arrow-nya ini. Karena ini adalah tombol yang menurut saya penting. Pertama, kalau kalian ngegame juga pakai tombol ini, kalau kalian pakai Microsoft Excel juga pakai tombol ini. Jadi kepada produsen lain, kalau bisa tombol arrow-nya itu jangan terlalu kecil dan jangan terlalu berdekatan. Kemudian untuk tombol power-nya juga sudah memisah, yang letaknya ada di tengah-tengah di atas keyboard, ada di bagian speaker ini. Kemudian kalau untuk port I/O, di sebelah kirinya terdapat input power, HDMI, USB Type-C, dan juga jack audio.
beserta lampu-lampu indikator untuk tombol power, baterai, dan ini adalah indikator untuk WiFi. Kemudian di sebelah kanannya ada USB 3.0 2 buah, USB Type-C. Loh, sebentar. Wih, jadi USB Type-C-nya ada dua. Di sebelah kiri ada USB Type-C, di sebelah kanannya juga ada USB Type-C, di sebelahnya lagi ada slot micro SD card, dan ini adalah Kensington lock. Kemudian untuk layarnya, laptop ini memiliki dimensi 14 inch, tapi kalau kalian lihat, laptop ini seperti kecil banget, seperti 12,5 inch. Itu dikarenakan frame di ketiga sisinya ini tipis banget, yaitu frame kiri, kanan, dan juga atas tipis banget. Keuntungannya karena ketiga sisinya ini tipis, jadi laptopnya jadi terlihat lebih kecil. Tapi resikonya atau kelemahannya, jadi webcamnya dipindah ke bawah seperti ini. Dan webcam yang posisinya di bawah ini adalah posisi yang paling nggak disukai oleh wanita. Kenapa? Karena angle dari bawah itu membuat wanita terlihat lebih lebar, lebih gendut, dan lebih terlihat besar gitulah. Kemudian kalau untuk panel layarnya menggunakan panel dari Cime dengan kode N140HCE, panelnya IPS dengan color space untuk sRGB-nya itu 100%, brightness-nya ada di 270 nits, untuk Adobe RGB-nya ada di angka 65%. Jadi menurut saya wajar sih kalau MSI mengklaim MSI PS42-nya ini sebagai laptop content creator. Karena menurut saya tingkat saturasi warna di layar 100% sRGB itu adalah hal wajib untuk seorang content creator. Kalau untuk bagian dalamnya sama aja dengan seri yang Core i5, MSI PS42 ini memang bisa dibuka casingnya dari bawah. Cuman motherboardnya itu menghadap ke atas. Jadi untuk opsi upgrade-nya ini susah banget. Kalian harus memprotoli dulu motherboardnya ini satu-satu untuk melihat RAM dan juga SSD yang letaknya ada di balik motherboard ini. Tapi seperti biasa, karena ini adalah MSI dan MSI itu terkenal dengan sistem coolingnya. Jadi di Ultrabook-nya ini MSI juga melengkapi MSI PS42 ini dengan dual fan. Kemudian untuk ukuran baterainya juga gede banget dengan spesifikasinya 50 Wh baterai 4 sel. MSI mengiklankan laptop ini bisa bertahan sampai 10 jam. Tapi ketika saya tes menggunakan streaming YouTube Loop, koneksi WiFi dengan intro 10 jam dari Kimihime, bisa bertahan sekitar 7 jam 25 menit. Ya, meskipun nggak seperti yang diiklankan, cuman menurut saya sih 7 jam 25 menit itu udah cukup lama. Karena biasanya orang kerja itu kan 8 jam, dan nggak mungkin 8 jam itu menggunakan laptop terus. Pasti ada ngobrolnya, pasti ada ke toiletnya, dan lain-lain. Untuk software bawaannya, kalau di seri gamingnya, MSI menamainya dengan MSI Dragon Center. Tapi kalau di seri Prestige atau seri untuk content creator ini, nama software bawaannya adalah Creator Center. Jadi kalian bisa off atau on kan creator mode di sini. Dan kalau kalian punya software content creator seperti Adobe Illustrator, Lightroom, After Effects, dan lain-lain yang ada di sini. Sementara ini yang saya ada hanya Photoshop dan Adobe Premiere. Dan ketika software ini kalian centang, MSI akan otomatis mengoptimalisasi software-software content creator yang ada di MSI PS42 kalian. Tapi nggak hanya itu, di software ini juga sama seperti Dragon Center, kalian bisa memonitoring profil CPU, GPU, memori, dan juga hard disk kalian. Dan mirip di software gamingnya, di Creator Center ini kalian juga bisa memilih profile. Misalkan kalian mau pilih high performance. Kalau high performance, suara kipasnya agak kenceng ya dan agak annoying. Tapi kalau misalkan ini kalian auto, suaranya itu ya silent. Tapi kalau kalian pakai mode Cooler Boost, suara kipasnya itu agak sedikit mengganggu sih menurut saya. Kemudian untuk software lain namanya adalah MSI True Color, yang ini juga ada di seri gamingnya. Jadi kalian bisa pilih profile gamer, kemudian anti-blue, sRGB, designer. Di designer ini kalian bisa set nih kalibrasi untuk saturation dan juga brightness. Kemudian ini ada Office, Movie, dan yang intinya dua software ini menurut saya bakalan sangat membantu banget. Karena pertama, jarang saya temui laptop dengan tipe Ultrabook yang memiliki software bawaan sedetail ini, sama seperti laptop gaming. Dan yang kedua, kalian bisa mudah mengkalibrasi panel dari layar MSI PS42 ini dengan cara kalian harus beli device-nya untuk mengkalibrasi. Yang support itu ada X-Rite Display Pro, kemudian Spectracal C3 dan Spectracal C6. Untuk Spider Data Color di sini nggak support. Sekarang waktunya kita tes MSI PS2 Prestige ini dari segi performa. Dan pertama, seperti biasa, kita akan menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya untuk CPU benchmarknya, MSI PS2 dengan Core i7 8265U mendapatkan skor Cinebench sekitar 480 CB, dan sistem ini sudah saya lakukan sebanyak 10 kali untuk melakukan sistem sustainable dari MSI PS42, tapi skornya ya rata-rata 400, nggak pernah di bawah 400, tapi memang nggak sampai di 500 CB. Untuk suhu max load-nya ketika stress test sebanyak 10 kali ini ada di suhu max load sekitar 88 derajat Celcius. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver.
MSI PS42 dengan Nvidia MX 250-nya mendapatkan skor 11.149. Lanjut untuk tes editing, di sini kita menggunakan Adobe Premiere Pro dan menggunakan template yang khusus kita beli di Video Hive untuk tes rendering di channel Dika ID. Untuk proses editingnya masih aman, nggak ada lag dan juga delay ketika kalian playback timeline yang ada di sequence Premiere Pro ini. Dan untuk renderingnya, MSI PS42 ini berhasil merender video template yang khusus kita benchmarkkan di channel Dika ID dengan durasi waktu 1 menit 47 detik. MSI PS42 Prestige ini ditujukan kepada content creator, jadi sebenarnya bukan untuk gaming, tapi di Dika ID itu harus tes gaming biar kita tahu seberapa jauh performanya. Pertama kita tes di game casual yang cukup ringan dulu, yaitu CSGO, dan di game ini MSI PS42 masih sangat playable untuk dimainkan dengan FPS average-nya di angka 90-100 FPS dengan suhu max load untuk GPU di kisaran 87 derajat Celcius dan CPU-nya juga sekitar 80 derajat Celcius. Lanjut ke Game Pass 2019 menggunakan settingan Full HD, MSI PS42 juga masih playable untuk dimainkan dengan average FPS 30-40 FPS dengan suhu yang relatif sama. Lanjut ke game wajib Dika ID yaitu PUBG Steam. Di sini kita menggunakan settingan Full HD, cuman grafiknya low dan hasilnya juga masih cukup playable di angka 30-40 FPS dengan suhu GPU yang sempat menyentuh di angka 92 derajat Celcius. Kalau untuk CPU-nya juga masih relatif aman di angka 80 derajat Celcius. Dan ketika saya tes untuk tes beberapa game ini, yang kerasa panas adalah di bagian atas keyboard, jadi di bagian area speaker ini. Cuman kalau untuk di keyboard nggak terlalu panas dan nggak begitu mengganggu. Untuk speakernya sendiri, karena ini adalah laptop ultrabook yang tipis, jadi suara speakernya itu menurut saya standar. Suaranya nggak kenceng dan bassnya masih kerasa flat. Kira-kira seperti ini suaranya. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari MSI PS42 ini, dan kesimpulannya versi Dika ID adalah dengan harga yang turun jauh banget untuk yang varian Core i5 dulu 14.500.000 dan sekarang untuk yang varian Core i7 Plus Nvidia MX 50 harganya itu cuma sekitar 11.900.000. Ya, atau bisa kalian anggap menjadi 12 juta lah. Dan dengan harga 11.900.000, menurut saya MSI PS42 Prestige yang sekarang, yang harga sekarang ya, bukan harga dulu. Kalau harga dulu memang menurut saya terlalu overpriced sih. Cuman kalau yang harga sekarang menurut saya udah best value banget. Pertama, kalian dapat layar 100% sRGB. Dari segi desain laptop ini juga sesuai namanya, desainnya itu Prestige. Keyboard backlit, laptop enteng tipis ringan yang baterainya cukup tahan lama sekitar 7,5 jam. Dan kalau misalkan kita mau segmenkan laptop ini dengan brand lain, saya kasih contoh mungkin di Asus ada S430, kemudian kalau di Acer ya ada Acer Swift, di Lenovo ada Lenovo S340, di XP ada XP Envy. Dan semua brand yang saya sebutkan tadi harganya itu di atas 12 juta, bahkan ada yang 13 juta. Jadi MSI PS42 ini dengan harga barunya sekarang sekitar 11.900.000, menurut saya ini udah best value banget dengan layar 100% sRGB. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.